Shalom Bapak Ibu, kita kembali di program 5 Menit Penuh Harapan, masih di selayang pandang kitab Yosua Bapak Ibu. Kita lanjutkan setelah bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko oleh anugerah Tuhan. Lalu kemudian mereka memerangi penduduk Ai, kemudian Raja Ai ditangkap, kotanya dibakar oleh Yosua. Yosua tidak menurunkan acungan tombaknya, terus saja mengacungkan tombaknya. Lalu kemudian Raja Ai digantung. Sampai petang hari kemudian Raja Ai baru diturunkan dari tiang gantungan Bapak Ibu. Setelah selesai itu semua, maka kemudian Yosua bersama dengan bangsa Israel dan tua-tua Israel membuat sebuah ikatan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mereka membuat upacara pengikatan bersama-sama. Mereka dirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Israel. Waktu mereka membuat mezbah itu dari batu, tidak boleh batu yang dipahat, tidak boleh batu yang telah mengenakan atau terkena perkakas-perkakas besi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pendek kata ini batu yang murni, batu yang belum tersentuh oleh alat-alat apapun. Mereka bangun mezbah di sana Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka membawa korban keselamatan, korban persembahan kepada Tuhan. Mereka olah di sana. Nah, batu tadi tidak boleh dipahat, tidak boleh diolah oleh perkakas besi apapun, Bapak Ibu. Di sana, di Gunung Ebal itu, Yosua kemudian membuat pengikatan kembali, dan di sanalah Yosua juga menyalin kembali tulisan hukum Taurat, salinan dari Musa itu. Mereka tulis kembali di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian bangsa Israel menghadap ke Gunung Ebal, yang sebagian lagi menghadap ke Gunung Gerizim, dan di sana dibacakanlah kemudian semua perkataan hukum Taurat, dibacakan berkatnya kalau mereka taat, dibacakan kutuknya kalau mereka melanggar. Maksud saya Yosua kembali membacakan hukum Taurat itu. Tidak ada, firman Allah berkata begini, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Jadi di dalam bangsa Israel itu ada juga pendatang-pendatang yang turut serta dari orang-orang Mesir barangkali yang mulai tertarik kepada agama Yahudi. Hari itu di Gunung Ebal, ketika mereka telah menaklukkan Yeriko, menaklukkan Ai, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan dan mereka memuji-muji Allah, menyalin kembali hukum Taurat dan membacakan semuanya supaya mereka mengingat semua hal dengan baik, Bapak Ibu. Setelah kemenangan diraih, mereka tidak boleh lupa bahwa kemenangan itu diraih oleh karena Tuhan Allah Israel. Mereka belum membagi-bagi tanah perjanjian, tetapi sekurang-kurangnya mereka pertama-tama mengingat perkataan seluruh hukum Taurat kembali. Bahkan menyalinnya kembali, membacanya, tak satu kata pun, firman Allah berkata begitu, yang terlewatkan. Ini pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya baik sekali Bapak Ibu. Semua kemenangan yang kita peroleh adalah kemenangan Tuhan melalui kita. Tak ada kemenangan tanpa Allah. Kemenangan sejati adalah kemenangan Allah di dalam dan melalui kita. Karena itulah setiap kemenangan, selebrasinya harus untuk Allah. Perayaan kemenangannya, syukurnya untuk Allah. Dalam konteks Yosua, mereka membawa korban keselamatan kepada Tuhan di Gunung Ebal itu. Mereka pasti mengucap syukur dan begitu berbahagia. Pada akhirnya, setelah ratusan tahun di Mesir, setelah 40 tahun di padang gurun, sekarang mereka punya negeri sendiri. Mereka menjejakkan kaki di negeri perjanjian itu. Bapak, Ibu, dan saya, kita renungkan bagian ini bersama-sama. Ingatlah baik-baik. Hidup kita punya peperangan sendiri. Peperangan-peperangan rohani yang kita harus taklukkan itu. Yang kita harus kalahkan itu. Dan ingatlah, setiap kali kita mengalami kemenangan dalam peperangan rohani, sesungguhnya kemenangan Allah di dalam kita. Karena itu perayaannya harusnya hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Selebrasi kita bagi Dia saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.